Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Studio Kesmas. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua terkait perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang dimana video sebelumnya atau materi sebelumnya itu adalah tentang pengantar kesehatan masyarakat atau sejarah kesehatan masyarakat. Nah, ternyata perjalanan kesehatan masyarakat di Indonesia itu cukup panjang. Nah, dimulai pada tahun 1927, di mana penyakit kolera merupakan penyakit yang sangat ditakuti masyarakat karena telah masuk ke Indonesia. Nah, pada tahun 1948, cacar masuk ke Indonesia melalui Singapura dan mulai berkembang di Indonesia, sehingga pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat dalam rangka memberantas wabah, kolera, dan cacar. Nah, pada tahun 1807, dalam rangka penurunan angka kematian bayi yang tinggi, Gubernur pada saat itu Jenderal Dendels melakukan pelatihan dukun bayi dan praktik persalinan. Akan tetapi, upaya ini tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih bagian kebidanan pada saat itu. Pada tahun 1851, Dr. Bunch adalah seorang kepala pelayanan kesehatan sipil dan militer, dan Dr. Blacker di Indonesia mendirikan sekolah dokter Jawa yang dikenal dengan nama Stovia atau Sekolah untuk Pendidikan. 1931 didirikan lagi sekolah dokter yang kedua di Surabaya dengan nama NIAS. Pada tahun 1927, Stovia berubah menjadi Sekolah Kedokteran dan namanya diubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1947 yang sekarang dikenal dengan kedokteran di Universitas Indonesia atau UI. Nah, pada tahun 1888 di Bandung berdiri Pusat Laboratorium Kedokteran. Selanjutnya diikuti dengan pendirian laboratorium lain di Medan, Semarang, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium-laboratorium ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, dan sebagainya. Bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Pada tahun 1922, PES masuk ke Indonesia dan pada tahun 1933 sampai 1935 terjadi epidemi di beberapa tempat, terutama di Pulau Jawa. Nah, pada tahun 1925, Heydrich adalah seorang petugas kesehatan pemerintahan Belanda pada saat itu melakukan pengamatan terhadap masalah tingginya angka kematian dan kesakitan di Banyumas dan Purwokerto. Hasil kesimpulannya menyatakan bahwa kesehatan lingkungan yang buruk karena perilaku penduduk yang membuang kotorannya di sembarang tempat. Oleh sebab itu, Heydrich melakukan upaya kesehatan masyarakat dengan mengembangkan daerah percontohan dengan melaksanakan pendidikan penyuluhan kesehatan. Usaha Heydrich ini dianggap sebagai awal kesehatan masyarakat di Indonesia pada saat itu. Nah, di tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes dengan melakukan penyemprotan pestisida DDT terhadap rumah-rumah penduduk dan juga melakukan vaksinasi massal. DDT ini adalah senyawa pembasmi serangga yang merusak tumbuhan dan penyebab penyakit malaria. Nah, tercatat 15 juta orang telah memperoleh suntikan vaksinasi sampai di tahun 1941. Nah, sekarang kita masuk ke awal mula atau sejarah terbentuknya konsep puskesmas. Di tahun 1967, Dr. Ahmad dalam merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia, mengungkapkan bahwa konsep puskesmas yang mengacu kepada konsep Bandung dan proyek Bekasi. Kesimpulannya adalah disepakatinya sistem puskesmas
yang terdiri atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Di tahun 1998, dalam rangka Rapat Kerja Kesehatan Nasional, dicetuskan bahwa puskesmas merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah atau Departemen Kesehatan menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau disingkat dengan puskesmas. Nah, puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif, preventif, secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan. Nah, seperti yang kita kenal dengan puskesmas saat ini. Inilah sejarah terbentuknya konsep puskesmas itu sendiri. Nah, kita masuk pada kegiatan pokok puskesmas itu sendiri, mencakup antara lain melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak, melakukan pelayanan tentang keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengobatan, melakukan perawatan kesehatan terhadap masyarakat, usaha kesehatan gizi, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan jiwa, laboratorium, dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Ini adalah bentuk gambaran dari kegiatan pokok puskesmas itu sendiri. Di tahun 1984, tanggung jawab puskesmas ditingkatkan lagi dengan mempunyai posyandu. Nah, posyandu ini tujuannya dikembangkannya sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan, di mana dengan mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita dan angka kelahiran, dan mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kemudian, berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi, posyandu ini skala kecil lagi dari puskesmas itu sendiri. Nah, namun dia lebih fokus ke ranah penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran. Demikian penjelasan dari materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye. Terima kasih.